The Wedding, bab 40, penulis Neng Neng. Masa kini, Renata terdiam di tepi ranjang dengan gaun cantik yang sudah ia kenakan. Gaun yang cukup tertutup sesuai keinginan Fauzan. Wanita itu tertegun cukup lama. Pikirannya kembali melayang pada kejadian tadi, di mana Renata bertemu dengan sang mantan kekasih. Segala bayangan berkelana kembali dalam ingatan, bagaikan kaset rusak yang terputar. Segala rasa sakit itu bagai menghantam kembali dirinya. "Yang, kamu sudah siap?" Renata mengerjap. Wanita itu melirik pada sang suami yang kini sudah berdandan rapi. Renata tersenyum tipis saat memperhatikan penampilan Fauzan. Pria itu terlihat tampan dan segar. Aku sudah siap." Renata mengangguk kaku. Lantas wanita itu segera berdiri menyambut uluran tangan sang suami. Sejoli itu kemudian keluar dari dalam kamar, menyambut cerianya sang putri yang kini sudah menunggu di lantai dasar. "Papa, Ade sudah cantik pium." Gadis itu berputar ceria, memamerkan gaun yang dikenakannya. Gadis kecil itu terlihat cantik dan imut. "Anak papa selalu cantik." Fauzan menciumi sang putri dengan sayang, hingga Yasmin terkikik geli sendiri. "Ayo kita berangkat." Suara Renata menginterupsi, membuat keduanya mengangguk lalu segera beranjak menuju mobil yang terparkir di halaman. "Kita mau kemana, Mama?" Yasmin bertanya heboh. Gadis kecil itu selalu senang saat diajak keluar rumah. "Mau makan malam," Renata menjawab singkat. Rasanya sudah sangat lama mereka melewatkan acara makan malam bersama setiap malam minggu. Terjadi masalah belakangan ini membuat keduanya menjadi renggang, dan malam ini mereka memutuskan untuk kembali melakukan kegiatan yang sebelumnya rutin dilakukan. "Oh, Adek mau makan es krim." Yasmin berceloteh riang. Renata hanya tersenyum tipis, tidak mengiyakan atau melarang. Tentu, Renata tahu persis jika makan es krim di malam hari tidak baik untuk anak kecil seperti Yasmin. Sepanjang perjalanan diisi dengan celotehan dari Yasmin dan sahutan dari Renata yang seadanya, atau kadang jawaban dari Fauzan yang terkesan santai dan lucu, hingga membuat Yasmin tertawa dan Renata hanya tersenyum tipis. Setibanya di restoran langganan mereka, keluarga kecil itu turun perlahan, diawali dengan Fauzan. Lantas pria itu memutari mobil untuk membukakan pintu untuk sang istri dan putri kecilnya. Mereka berjalan menuju restoran dengan santai. "Kamu mau makan apa, Yang?" Fauzan bertanya setelah seorang pelayan datang menghampiri dan bertanya. "Apa saja." Renata menyerahkan urusan menu pada Fauzan. Wanita itu hanya duduk dan mengedarkan pandangan pada sekitar. "Oke." Fauzan mengangguk dan menunjukkan beberapa menu pada pelayan yang segera dicatatnya. Setelah pesanan selesai dan pelayan pergi, kemudian mereka terlibat obrolan kecil, meski obrolan tersebut didominasi oleh Fauzan sendiri. "Hai, Rena?" Tubuh Renata membeku seketika. Wanita itu sudah terlalu hafal dengan suara yang kini tengah menyapanya. Sementara Fauzan hanya mengernyitkan keningnya melihat ekspresi tegang Renata. Dengan senyuman ramah, Fauzan menjawab sapaan seorang pria dan seorang wanita yang kini sudah berdiri di samping Renata. "Hai, temannya istri saya." Fauzan tersenyum ramah, mengira jika pria yang kini menyapa sang istri adalah temannya. Namun, seketika Fauzan ingat kembali sosok pria tersebut. Rasanya Fauzan pernah melihatnya, tapi di mana? "Saya Ardi." Kini bukan hanya Renata yang membeku, namun Fauzan juga. Pria itu tidak menyukai mantan sang istri. Fauzan tahu persis jika Renata terlihat begitu mencintai mantannya. Terlihat dari dulu di awal menikah, Renata sering mengigaukan nama Ardi dengan tubuh berkeringat. Fauzan benci fakta itu. Fauzan juga benci fakta saat tahu jika di kamar Renata masih terpajang banyak sekali foto-foto Ardi. Dan hal tersebut adalah salah satu pemicu kisruhnya hubungan mereka. "Oh, temannya Om Boy." Fauzan terhenyak, melirik pada sang putri yang kini tengah menatap Ardi dengan binaran senang di matanya.
Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Apakah diam-diam Renata telah mengenalkan Yasmin pada Ardi di belakang Fauzan? Apakah mereka sering bertemu? Seketika raut Fauzan berubah kesal. "Hai cantik," Ardi melambaikan tangannya, disambut dengan senyuman Yasmin. Fauzan melirik Renata yang tengah menatap kosong sembarang arah. Wanita itu tidak membalas tatapan Fauzan yang terlihat penuntut penjelasan. "Boleh kami bergabung di sini? Kebetulan semua meja sudah penuh." Fauzan mengedarkan pandangan, dan betul saja, mungkin karena malam minggu, jadi tempat ini terlihat penuh. "Ya, silahkan." Fauzan mengangguk kikuk. Suasana canggung seketika tercipta. "Ren, apa kabar?" Lagi-lagi pertanyaan itu terlontar, membuat Renata mengernyitkan keningnya tak suka. "Kabar kami baik," Fauzan yang menjawab, membuat Ardi seketika terhenyak. Tidak menyangka jika Renata sungguh sebenci itu padanya. "Ya, tentu saja. Kalian terlihat sangat baik." Ardi mengangguk kikuk. "Oh ya, Mbak ini..." Fauzan melirik pada seorang perempuan yang sedari tadi mengikuti Ardi, bahkan kini gadis itu tengah duduk di samping Ardi dengan baik. "Oh ya, ini Rani. Dia..." Suara Ardi menggantung ragu, hingga suara gadis itu kemudian terdengar mewakili. "Teman Ardi," ucapnya lantang, meski terdengar nada tidak suka di sana. Ardi terhenyak, lantas hanya mengangguk sekilas. "Ah, saya dengar Mas Ardi ini sudah sukses sekali dengan usahanya yang sekarang. Selamat." Fauzan kembali tersenyum ramah. Kini dirinya terpaksa membuka obrolan di suasana canggung ini. "Ah ya, hanya usaha kecil-kecilan." Ardi merendah, namun sorot matanya tidak lepas dari Renata yang sedari tadi asyik mengaduk makanannya tanpa memakannya. "Ah, Mas Ardi ini suka merendah. Sudah lama di Jakarta, Mas? Baru tiba kemarin sore." "Ah ya." Fauzan tidak bisa baik-baik saja melihat gelagat Ardi. Pria itu menjawab pertanyaannya, namun matanya terus terlihat menatap Renata tanpa berkedip. Fauzan merasakan sangat kesal. Pria itu tersenyum sinis. "Sebetulnya setelah ini kami ada acara lain. Jadi kami akan pamit terlebih dahulu. Permisi Mas Ardi." Fauzan berdiri tegas, lantas segera melirik Renata yang cukup mengerti. Wanita itu juga turut berdiri dan membantu Yasmin untuk ikut turun dari kursinya. "Ah, maaf mengganggu makan malam kalian." Ardi berdiri dengan raut tidak enaknya. "Tidak apa-apa, kami sudah selesai kok." Fauzan kembali berpamitan dengan sopan. Namun matanya segera terbelalak kalau melihat tangan tidak sopan Fauzan kini mencapai tangan Renata dengan leluasa. "Rena, aku harap kita bisa bicara. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Ren." Renata membeku, tubuhnya menegang. Trauma itu kembali datang, hingga membuat Renata tak bisa berkata apa-apa. "Kurang ajar!" Di belakangnya Fauzan berdesis marah. "Lepaskan tangan istri saya, Mas Ardi." Geraman tertahan itu terdengar agak mengerikan. Bahkan Renata segera mengerjapkan matanya pelan. Segera berusaha menyadari kekacauan yang terjadi di sekitar. Kini, tangan Ardi dan tangan Fauzan saling bertaut dengan penuh tenaga. "Saya hanya ingin bicara sebentar. Tolong izinkan saya untuk..." "Tidak ada izin bagimu."